Oke, selamat sore, salam olahraga. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mengenai dari laga kemarin, masuk ya, bagus. Oke, mulai dari Sevilla masuk, pegang sadis, tahan handicap masuk, pegang Salzburg handicap masuk, Fenerbahce win masuk, kemudian terus dia jalan tahan handicap masuk, Austin Kiel, pegang Austin Kiel masuk, kemudian Estepoli LH ya, kemudian di Klasuher kita tumbang. Oke, dan selain seperti ini mudah-mudahan cukup bagus untuk laga malam hari ini. Dan langsung saja untuk laga malam hari ini, karena cukup banyak tim yang akan saya bahas, total ada 10 tim ya, dan lebih dominan di handicap untuk laga malam hari ini ataupun over under ya. Jadi langsung saja di laga yang pertama saya akan membahas pertandingan dari Serie A Italia, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Spezia yang akan menjamu tim tamu Lazio. Nah, terlihat untuk line up pemain, dimana Spezia ada 4 pemain tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini, sedangkan tim tamu Pedro saja. Kemudian untuk lihat performa dari 3 laga terakhir untuk tuan rumah Spezia, belum meraih kemenangan alias menelan 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Kemudian untuk performa Lazio dari 3 laga terakhir, 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Dan terlihat dari peringkat sementara di mana kedua tim memang terpaut jauh ya, tetapi dari handicap memang sangat mencurigakan untuk laga ini, di mana tuan rumah Spezia masih berjuang di peringkat 15 dengan meraih 33 poin. Kemudian Lazio berada di peringkat 6 ya, peringkat 6. Jadi setelah saya pertimbangkan untuk laga ini, saya lebih dominan berada di over goal. Kenapa over goal? Karena memang terlihat dari 3 laga terakhir tuan rumah belum meraih kemenangan, kemudian dari 2 laga terakhir Lazio belum meraih kemenangan. Jadi untuk laga ini saya dominan berada di over goal. Kemudian dari sisi handicap berada di Spezia tahan 1/4 handicap. Jadi rekomend untuk laga ini di over goal. Oke, next. Laga selanjutnya saya akan pergi ke La Liga 2, Bundesliga 2 Jerman. Untuk laga ini Darmstadt akan menghadapi tim tamu AOE, dan untuk laga ini dari peringkat sementara memang terpaut jauh, dimana Darmstadt sangat membutuhkan poin untuk laga malam hari ini di kandang dan menghadapi tim tamu sekelas AOE. Saya cukup yakin di sini Darmstadt akan mampu meraih 3 poin untuk laga malam hari ini. Oke. Dan untuk aman laga malam hari ini saya melihat berada di Darmstadt winkan saja. Oke. Oke, next. Di laga yang ketiga saya pergi ke Liga Premier Inggris ya, dimana untuk laga ini mempertemukan Leeds United, tuan rumah Leeds United yang akan menghadapi tim tamu Manchester City. Untuk laga ini terlihat dari line up pemain, hanya 2 pemain saja tidak bisa bermain untuk tim tamu Manchester City, dan untuk tuan rumah total ada 4 pemain. Terlihat dari pasaran handicap untuk laga ini, Man City memberikan poin handicap paling rendah yaitu 1/4 handicap. Dan untuk laga ini dimana Leeds sebenarnya cukup bagus ya, terlihat dari 5 laga terakhir Leeds United. Kemudian untuk tim tamu Manchester City cukup bagus ya, dimana di laga terakhir dimenangkan oleh City dengan skor 7-0. Oke, untuk laga ini sedikit memecahkan ya, dimana Manchester City harus meraih 3 poin untuk laga malam hari ini, karena memang dari peringkat sementara hanya selisih 1 poin Liverpool dan Manchester City. Nah, untuk laga ini setelah saya pertimbangkan terlihat dari pasaran handicap, kemudian untuk performa kedua tim, jadi dari settingan over under laga malam hari ini settingannya over goal ya, settingannya over goal. Kemudian dari handicap bagus berada di Manchester City win atau per handicap paling rendah. Jadi untuk laga ini rekomend lebih ke over goal ya, mungkin over goal untuk laga ini. Oke, next. Laga selanjutnya saya pergi ke Norwegia Eliteserien, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Viking yang akan menjamu tim tamu Haugesund. Oke, terlihat dari pasaran handicap sebenarnya memang Viking sangat tinggi memberikan poin handicap pada tim tamu Haugesund mencapai 1/3/4 handicap. Terlihat dari forma 5 laga terakhir cukup bagus ya untuk Viking, hanya 2 kekalahan saja. Kemudian untuk tim tamu Haugesund belum meraih kemenangan 1 pun dari 5 laga terakhir. Terlihat dari peringkat sementara untuk laga ini Viking berada di peringkat 2, sedangkan tim tamu Haugesund berada di peringkat 16. Oke, untuk laga ini memang sangat tinggi memberikan power handicap, tetapi mohon berhati-hati, jangan dipiking. Oke, bisa jadi imbang untuk laga ini, karena memang Haugesund tim yang pernah menyulitkan Viking ya. Jadi untuk laga ini bisa teman-teman lihat di sini, bagus untuk pegang Haugesund, handicap paling tinggi. Untuk laga ini Haugesund nahan 1/3/4 handicap. Next, laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan tuan rumah Aston Villa yang akan menjamu tim tamu Norwich City. Terlihat dari performa Aston Villa untuk 5 laga terakhir mereka memang tidaklah begitu bagus ya. Jadi bisa teman cek di sini, 5 laga terakhir Aston Villa belum meraih kemenangan, hanya 1 hasil seri saja. Kemudian Norwich City cukup lumayan bagus. Oke, dari 5 laga terakhir, oke, 1 kemenangan, 1 seri, dan
3 kekalahan. Jadi lebih bagus untuk performa Norwich City, tetapi untuk dari pasaran handicap bisa jadi laga ini akan terjadi selisih 1 gol. Kenapa selisih 1 gol? Karena memang dari settingan over-under laga malam hari ini berada di under goal. Jadi untuk laga ini setelah saya pertimbangkan untuk laga Aston Villa berada di Aston Villa win-kan saja. Oke. Next, laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan Stuttgart yang akan menjamu tim tamu Augsburg. Dimana untuk laga ini dari over under sudah naik ya, dimana pasaran awal itu over under paling renah 2/4 dan sekarang paling renah 2,5 over under. Dan apa main untuk kedua tim, dimana tuan rumah Stuttgart memiliki total ada 7 pemain ya, 7 pemain tidak bisa bermain, kemudian tim tamu ada 4 pemain saja. Dan terlihat dari forma 5 laga terakhir sebenarnya cukup under goal ya untuk laga ini, terlihat dari susunannya, tetapi settingan di laga ini malah berada di over goal. Bisa jadi karena memang dari Augsburg ya, di laga terakhir mereka mampu menang laga dengan skor 5-0 dan itu menyebabkan laga ini memicu settingannya berada di over goal. Nah, setelah saya pertimbangkan melihat di laga malam hari ini Stuttgart memiliki forma yang cukup bagus saat mereka bermain kandang dalam forma mencetak gol. Stuttgart bisa mencek di sini, kandang Stuttgart mampu mencetak 25 gol dari 15 laga. Sekelas Stuttgart yang berada di peringkat bawah mampu mencetak 25 gol dan kebobolan 30 gol. Jadi untuk laga ini setelah saya pertimbangkan melihat settingan berada di over goal, saya mengikuti saja Stuttgart berada di over goal. Next, laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan Borussia Dortmund, dimana untuk laga ini dari susunan handicap memang sangat membingungkan, ada sedikit belum stabil ya untuk handicap laga Dortmund ini, memang ada perubahan. Jadi setelah saya pertimbangkan, dimana pasaran awal itu saya ingin memegang Bochum, tetapi saya pertimbangkan lagi dan saya melihat peluang untuk laga malam hari ini di laga Dortmund menghadapi tim Bochum sangat standar ataupun masih stabil berada di over goal untuk laga ini. Jadi untuk laga tuan rumah Borussia Dortmund menghadapi tim tamu Bochum, saya rekomend berada di over goal, handicap hanya Dortmund win kan saja. Oke, bisa jadi laga ini selisih 1 gol dan itu alasan saya untuk laga Dortmund berada di over goal. Next, di laga selanjutnya saya akan membahas pertandingan Armenia, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Armenia yang akan menjamu tim tamu Hertha Berlin. Untuk laga ini terlihat dari line up pemain untuk tuan rumah Armenia cukup 3 pemain saja, dan tim tamu total ada 6 pemain. Terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk tuan rumah Armenia, belum meraih kemenangan, kemudian Hertha Berlin cukup lumayan bagus, 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Jadi untuk laga ini tanpa berlama-lama settingannya berada di under goal. Untuk laga Armenian saya ikuti saja under goal. Oke, next. Laga berikutnya saya membahas pertandingan dari Serie A Italia, Napoli yang akan menjamu tim tamu Sassuolo. Jadi untuk laga ini mungkin sedikit membingungkan ya, kenapa untuk over under laga ini sangatlah tinggi. Sangatlah tinggi, padahal dari settingan handicap malah berada di under goal. Saya sedikit bingung untuk laga ini. Jadi setelah saya pertimbangkan, saya menghindari over under di laga malam hari ini, lebih terfokus berada di Napoli per 3/4 handicap atau win kan saja. Kenapa? Karena memang dari 3 laga terakhir Napoli ini belum meraih kemenangan alias 1 seri saja dari 3 laga terakhir. Kemudian terlihat dari format tim tamu Sassuolo mungkin cukup sama ya, karena 2 laga terakhir belum meraih kemenangan dan itu menyebabkan pemicu dari pasaran over under laga malam hari ini sangatlah tinggi. Tetapi setelah saya pertimbangkan, memang settingan laga ini over undernya berada di under goal. Jadi untuk laga ini saya lebih ke Napoli per 3/4 handicap atau win kan saja. Untuk analisa skor saat ini masih berada di under goal. Next, ini dia di laga yang terakhir saya membahas pertandingan tuan rumah Newcastle United yang akan menjamu tim tamu Liverpool. Dimana untuk laga ini terlihat dari pasaran handicap Liverpool memberikan poor handicap paling rendah, yaitu 1 handicap saja kepada tuan rumah Newcastle. Jadi terlihat untuk laga ini total ada 3 pemain saja tidak bisa bermain untuk tuan rumah Newcastle. Bisa dikatakan Newcastle adalah tim sultan baru, kemungkinan besar musim depan akan belanja besar-besaran. Dan terlihat dari peringkat sementara Newcastle sangat ajaib ya, mampu berada di peringkat peringkat ini dia peringkat 9, sangat ajaib Newcastle ini. Kemudian Liverpool untuk mencoba untuk meraih 3 poin di kandang Newcastle, karena memang untuk bisa meraih peringkat 1 ya, tetapi untuk laga malam hari ini mungkin akan sedikit berat karena memang dari forma Newcastle sangat bagus bermain kandang. Bisa teman-teman lihat di sini. Tetapi setelah saya pertimbangkan untuk laga ini, walaupun sedikit agak ngeri, saya putuskan berada di Liverpool win kan saja. Lengkap sudah 10 laga yang saya bahas untuk laga malam hari ini, cukup banyak. Kemudian susunannya bisa seperti ini, seperti ini, dan ada tambahan 2 tim. 2 tim itu jika
teman-teman 5 tim atau lebih 7 tim bisa ditambah yang di bawah. Oke, seperti ini susunannya, mohon dipahami. Saya cukup yakin teman-teman pasti sudah paham karena memang teman-teman lebih pintar. Jadi untuk laga ini sampai di sini saja. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.